Baik, dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, syukur ya. Seperti biasa, kalau tidak sehat gak mungkin ke sekolah ya. Oke, sekarang pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di pelajaran ASJ, masih pelajaran yang kemarin. Nah, nanti sebelum memulai aktivitas, seperti biasa, kita awali dulu dengan bersih-bersih lah, beres-beres dulu ya. Coba Bapak ingin lihat dulu kalian, biasa, kiri kanan, coba cek ada sampah atau tidak. Kalau tidak ada, tidak usah dibuang ya. Oke, sudah bersih ya. Nah, baik, dilanjut dengan kita awali pagi ini dengan berdoa dulu. Ya, silahkan KM pimpin doa dulu. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib ya. Dilanjut lagi dengan yel-yel ya. Silakan semuanya boleh berdiri. Yang jadi dirihan siapa? Siapa biasanya? Ya. Siapa aja? Si Neng lah. Neng. Ya, dirihan ke depan ya. Oke. Nanti bareng dengan lagu yang di sini ya. Siap? Ya.
Baik, jangan duduk ya. Dilanjut dengan yel-yel. Seperti biasa. Yel-yelnya sama siapa? KM. Ya. Oke, Neng, silakan kembali ke semula. Yel-yelnya yel-yel khusus apa seperti biasa? Ya udah, silakan. Nanti tangan sambil gini ya. SMK bisa ya. Bisa. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian. Bapak absen dulu ya. Ahmad Nabila. Alia. Sakit. Oke, ada suratnya? Ya. Aurelia. Diki Maulana. Elsie. Galih. Iqbal. Irgi Kurniawan. Oh iya. Yang sakit ya. Muhammad Rafiq. Neina. Raisa. Selfie. Tasya. Vidya. Zikri. Baik. Berarti ada 2 orang ya yang nggak masuk. Ya. Diawali dengan apa ya? Kalian itu sekarang kan bulannya bulan. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak ya. Kalau biasa dari rumah bawa motor, bawa kendaraan, Bapak harap bawa mantel ya, jas hujan ya. Bawa mantel, jas hujan, kemudian pagi-paginya dibiasakan sarapan terlebih dahulu. Ya, karena dengan sarapan itu ada energi dari kalian. Jangan sampai perutnya kosong di awal, ya. Paham ya? Oke, itu untuk mengawali pagi supaya nanti ke depan kalian nggak mudah sakit. Gitu. Cuaca sekarang itu tidak menentu, ya. Baik, ya, kita bisa langsung memulai ya ke materi dulu ya. Jadi pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai konfigurasi remote server, ya, konfigurasi remote server. Tapi sebelum ke pertemuan 3 ini, Bapak ingin tahu dulu yang kemarin. Kalian kan sudah belajar instalasi ya. Instalasi sistem operasi jaringan. Ya, kira-kira ada pertanyaan mengenai pembelajaran sebelumnya mungkin? Ya, mengenai sistem operasi jaringan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita lanjut ke materi sebelumnya. Silakan. Ya, Neng, silakan. Materi sebelumnya, pembelajaran sebelumnya telah belajar mengenai pengetahuan sistem operasi jaringan, mengenai fungsi, jenis-jenis sistem operasi jaringan, perangkat keras yang dibutuhkan, dan aplikasi yang akan digunakan untuk instalasi sistem operasi jaringan. Oke, sip. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Ya, betul ya. Jadi Sineng itu menjelaskan rangkuman materi yang kemarin. Ya. Apa yang dipelajari? Berarti yang dipelajari tentang sistem operasi jaringan, tentang spesifikasi hardware ya, dan cara konfigurasi yang nanti akan diterapkan di sistem operasi jaringan ya. Jadi mungkin kalian sudah paham sebelumnya ya, apa mengenai sistem operasi jaringan. Oke? Oke. Mungkin kita bisa lanjut ya ke materi selanjutnya ya sekarang ya. Baik. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran terlebih dahulu ya. Jadi pada fase F, peserta didik mampu mengkonfigurasikan remote server. Ya.
Nanti kita belajar apa itu remote server. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, kalian akan menjelaskan konsep remote server menggunakan kata-kata sendiri, kemudian menentukan cara konfigurasi remote server sesuai prosedur, dan menentukan konfigurasi SSH server dengan tepat. Ya. Nah, kemudian nih, sebelum kita masuk ke materi, kita sekarang materi dulu ya. Setelah materi nanti besok dilanjut dengan praktik seperti biasa. Nah, untuk pertama persepsi terlebih dahulu. Ya. Persepsi ini lebih ke pertanyaan, Bapak mungkin akan bertanya ke kalian ya. Pertanyaan yang pertama sesuai yang di slide, apa yang dimaksud dengan remote server? Mungkin ada yang tahu, silahkan. Sesuatu yang kita bisa gunakan untuk pengendalian jarak jauh. Betul. Sesuatu yang digunakan untuk pengendalian jarak jauh. Setuju? Oke, sip ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menentukan konfigurasi di remote server? Silahkan acungkan tangan, barangkali ada yang paham nih mengenai bagaimana cara menentukan konfigurasi di remote server. Silahkan. Ya. Siapa saja boleh? Ya, silakan. Harus terhubung dulu antara komputer klien dan server supaya terjadi komunikasi antar data. Baik, harus terhubung dulu antara klien dan server supaya terjadi komunikasi data, ya. Ya, betul ya. Memang harus ada komunikasi data dulu di awal supaya terkoneksi di remote server tersebut, ya. Baik, jadi gini ya, Bapak akan menjelaskan secara singkat mungkin ya. Apa itu remote server? Jadi misalkan gini ya, ibaratnya sebuah TV yang sedang kalian kontrol menggunakan remote. Ya. Jadi remote tersebut, tahu kan remote TV ya? Ya, remote TV pasti di rumah kalian masing-masing punya ya. Sekarang mah tidak hanya pakai remote, kadang-kadang pakai smartphone juga bisa ya. Nah, jadi biasanya kalau di rumahnya yang sudah pakai smart TV, ada yang pakai smart TV di rumahnya? Smart TV atau TV Android? Ya. Nah, kalau di rumah di Bapak biasanya kalau pakai smart TV atau Android TV karena menggunakan Google ya. Jadi bisa dikontrol oleh smartphone. Asal sama-sama Android basicnya ya. Oke, jadi remote di sini sudah jelas ya untuk menyalakan, untuk mematikan TV, betul ya? Menyalakan, mematikan, memindahkan saluran TV ya, channel TV gitu. Kemudian remote server pun bekerja mirip seperti TV dan remote ya. Dengan tujuan untuk menyediakan layanan bagi klien yang berhubungan atau terhubung jarak jauh, yaitu bisa menggunakan internet. Itu analogi sederhananya TV yang dikendalikan oleh remote. Atau AC mungkin ya, di sini AC kan bisa di remote dari jarak jauh ya, tapi nggak terlalu jauh juga. Hanya sekedar mungkin jarak jauh kurang lebih 10 meter lah. Gitu ya. Sampai sini kira-kira mengerti? Mengenai remote server dulu ya. Oke. Nah, jadi hanya sedikit ya dari Bapak, analoginya seperti itu. Intinya nantinya ke depannya kalian itu akan membuat server di Debian 11. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kalian membuat server, diharapkan kalian bisa membagi jaringan atau data. Yang namanya server berarti ada klien ya. Betul ya?
server dan klien. Nah, komputer klien itu yang seperti apa sih? Komputer klien itu ada yang di samping kalian tuh, depan duduk kalian ya. Ini bisa dibilang komputer klien. Nah, kalau servernya yang mana kira-kira kalau di sini? Nah, itu udah kelihatan jelas tuh. Komputer server yang mana nih? Yang ini yang gede kelihatannya? Yang mana? Ya ini jelas ya. Ini komputer server. Nah, nanti kalian tuh akan belajar mengkonfigurasikan ya ini sistem operasi server yang ada di sini. Tapi untuk latihan sementara kita bisa menjadikan server di komputer klien masing-masing. Paham ya? Nah, untuk itu ya kita bisa mulai ke kelompok belajar terlebih dahulu. Ya. Kelompoknya Bapak sarankan masih yang kemarin aja ya. Masih ingat? Oh, takutnya lupa ya. Oke, kalau begitu nanti kalian membuat kelompok atau sudah ada kelompok yang kemarin. Nah, kemudian seperti biasa, itu untuk bahan ajarnya kalian bisa unduh di short URL .add/ngq2 atau bisa kalian jelas dilihat. Nanti kalian unduh. Kemudian LKPD-nya sama, ada linknya. Dan jika sudah selesai membuat atau menyelesaikan tugas di LKPD, nanti kalian tinggal unggah kembali. Nah, tapi linknya beda. Paham? Paham ya? Oke, untuk bahan ajarnya terlebih dahulu di-download, kemudian LKPD-nya. Setelah itu, kalian boleh berkumpul per kelompok. Boleh satu PC oleh 3 kelompok mungkin nantinya ya. Silakan. Ada pertanyaan mungkin sebelum memulai? Paham ya? Oke, silakan. Silakan bahan ajarnya diunduh, bahan ajarnya itu bahan ajar siklus 2 ya. Nanti enggak ke praktek dulu, berarti kalian baru ke teori dulu.
Baik, sudah diunduh. Nah, jadi kalian boleh duduknya nanti berkelompok untuk mengerjakan tugas di LKPD ya. Bapak kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah itu kalian presentasi per kelompok di depan dengan metode spinner ya, seperti kemarin. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Paham ya? Silahkan boleh per kelompok untuk diskusi dan menyelesaikan tugasnya. Ya. Nanti kita bahas per kelompok di depan ya mengenai tugasnya. Silahkan. Boleh sambil browsing, silahkan. Mau di smartphone silahkan boleh.
Gimana soalnya? Susah apa gampang? Gampang ya. Itu mau praktek ya kalau yang itu. Kalau teori paling atas. Ya, ada semua lah situ ya. Tinggal kerjakan. Itu udah di-download dulu? Udah? Soalnya kalau kerjakan langsung di situnya, dibentok sama temennya yang lain ngerjain juga. Takutnya gitu ya. Mending diunduh dulu. Yang mana? Tentukan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi remote server SSH. Nah, jadi langkah-langkah yang akan dikerjakan tuh apa dulu ya? Jadi cuman dijelaskan secara ini aja, nggak terlalu detail ya. Yang bagian kayak gini Pak. Ya. Ya apa dulu yang harus dipersiapkan, gitu ya. Secara singkat saja. Yang ini ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang mana? Pertanyaannya yang itu ya, sama yang pertanyaan yang temannya. Jadi yang itu teh ada di bahan ajar. Di bahan ajar juga ada. Nah, jadi kan ini tuh ada yang praktek ya. Nah, yang praktek ini kalian jelaskan dengan bahasa singkat kalian gitu. Kira-kira apa saja untuk konfigurasi itu? Ya. Kan udah jelas ya, harus masuk ke sini ke sini ke sini. Kalian rangkum singkat, masukkan ke yang itu ya. Bahasa sendiri.
Ya. Ya, silahkan. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya. 10 menit.
Baik, 2 menit lagi. Ya. Setelah sudah nanti di-upload lagi ke Google Drive, link yang di bawah. Jadi diunduh dulu, diunduh nanti diunggah kembali untuk penilaian Bapak ya. Udah? Kenapa? Ya, ada lagi nggak bawah? Ya, sampai itu. Menentukan remote server, menentukan SSH server. Ya. Itu semuanya ada di bahan ajar. Cuman nanti bisa disingkat tuh kata-katanya. Cancel aja. Udah? Potong? Oh, terlalu banyak kali itunya kata-katanya. Fontnya dikecilin aja. Jadi berapa ya? Itu ke bawahnya berapa? 12. Berapa? Fontnya jadi 9 atau 8? Kecil nggak? Di blok dulu. Home masuk ke itu. Ya, 8 ya. Nah, bisa kelihatan aja. Ya. So. Udah selesai? Sip. Udah diunggah? Sok diunggah dulu. Kasih nama kelompok ya, nama siswa. Jadi siapa aja disebutin aja situ. Sudah? Oke, sok. Nanti diunggah ya. Tapi untuk presentasinya di smartphone boleh masing-masing. Nanti diunggah dulu tapi. Sudah? Sip. Kayaknya sudah semua ya. Di-save di mana? Di recent aja dilihat. Di recent activities terakhir membuka ada nggak? Buka dulu Word-nya. Ya, Word.
Itu kelas dulu. File. Open. Nah, itu. Namanya apa? Nah, itu. Selamat. Sok diunggah dulu. Diupload dulu. Sudah? Oke, kalau sudah Bapak langsung aja nanti ya. Kalian untuk presentasi di spin aja lah ya. Spinner. Oke. Nanti yang kebagian per kelompok silahkan presentasinya. Setelah selesai nanti minta tanggapan dari kelompok lain ya untuk bertanya. Oke. Paham ya? Siap? Baik. Kita spin dulu. Kira-kira kelompok berapa yang pertama? Silahkan berhitung ya. 3, 2, 1 bareng. 3, 2, 1. Oke. Ya, kelompok 1 dulu. Iya. Kelompok 1 mana? Silahkan nih. Boleh di depan ya, maju sini. Sebelah sini saja nggak apa-apa lah. Ya, itu ada proyektor, takut ini. Sok. Silakan. Baik, minta perhatian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami ini ingin mempresentasikan tugas kerja kelompok kami. Yang pertama, penjelasan mengenai server remote. Remote server merupakan sebuah server yang digunakan klien untuk mengendalikan atau mengoperasikan server dengan cara menghubungi IP server. Biasanya, remote server yaitu OpenSSH server. Yang kedua, fungsi dari server remote mengaktifkan, mengontrol, dan mematikan server dari jarak jauh. Yang ketiga, aplikasi server remote. 1. Tim Viewer, 2. Windows Remote Desktop, 3. Tim, 4. Active Remote Desktop, 5. Anti-desktop. Yang kelima, penjelasan mengenai SSH. SSH atau Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan kriptografi atau disatikan untuk komunikasi data jarak jauh yang aman dengan baris perintah login, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer yang berhubungan melalui saluran yang disatikan dan aman melalui jaringan tidak aman. Berikutnya, jenis-jenis SSH. Ada simetris, asimetris, dan juga H-SYNC. Yang kelima, cara kerja SSH. Koneksi yang terjadi adalah SSH klien komputer yang digunakan pengguna melakukan koneksi ke SSH server atau server remote yang dituju. Apakah ada yang mau Sudah? bertanya? Silakan tanggapannya dari teman-temannya, kelompok lain boleh. Diacungkan ya pertanyaan ke kelompok 1 ya. 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 Izin menjawab, remote server adalah server yang menyediakan serangkaian layanan bagi pengguna yang terhubung secara jarak jauh dalam internet atau jaringan tertentu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu ya, Pak. Dilanjut ya. 3, 2, 1. Kita mulai spin. Berurut. Kelompok 2 siapa? Yang mana kelompok 2?
Ayo, yang kemarin kelompok 2 siapa? 2. Ini kelompok 2. Oke, nggak apa-apa. Yang laki-laki mengalah ke yang perempuan. So, silahkan. Persiapan dulu ya. Ya? Kenapa? Ngirimnya? Filenya di mana nih disimpannya? Nggak tahu tadi kan chat sini udah di Save as dulu. Ya, browse. Nah, ini di mana nih? Ini ada di mana nih? Download ya. Download ini berarti nih di sini. Jadi buka dulu filenya. Yes. Nah, buka file download. Cari mana tadi Word ya. Word. Nah, nanti tinggal di drag gue dimasukin ke sini. Ntar kelompok 2-nya lagi siap-siap dulu. Ya. Oke, kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Nah. Bising serapnya agak sedikit ke sini kok. Ya, sok. Penjelasan mengenai server remote. Server remote adalah sebuah server yang dikasihkan untuk menangani pengguna yang tidak berdalam tapi membutuhkan akses jarak jauh untuk itu. Fungsi dari server remote yang pertama menyalakan dan mematikan server, kedua memantau penggunaan network, tiga mudah memantau keamanan, keempat
memudahkan perbaikan sistem, 5. Mengontrol komputer lain, dan terakhir menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Aplikasi server remote yang pertama Windows Remote Desktop, lalu yang kedua New yang ketiga Universal Remote Desktop, lalu yang keempat Remote Utility, lalu yang kelima Remote PC. Menjelaskan mengenai SSH. Short Shell atau SSH adalah sebuah protokol jaringan kriptografi atau disajikan untuk komunikasi data jarak jauh yang aman dengan baris perintah login, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer yang berhubungan melalui saluran yang disajikan dan aman melalui jaringan tidak aman. Menentukan remote. Yang pertama, mengkonfigurasikan IP address di Debian 11 dengan men-setting terlebih dahulu di VirtualBox. Yang kedua, kemudian pilih di adapter 1, gantikan menjadi hanya host, kemudian klik OK, kemudian klik mulai di VirtualBox. Terus jalankan Debian dengan mengklik tombol mulai, kemudian login dengan root, super user, dan password yang sudah disetting sebelumnya. Setelah login dengan super user, kemudian ketik perintah untuk instalasi next tools terlebih dahulu. Kemudian akan diminta untuk memasukkan CD ISO Debian untuk melanjutkan instalasi AppTools. Masuk ke pengaturan VirtualBox, kemudian pilih penyimpanan. Ada menu pengendalai icon, pilih drive optik, pilih Debian 11 40 AMD 64 DVD ISO. Kemudian klik OK dan lanjutkan instalasi. Setelah selesai proses penginstalan AppTools, klik fconfig untuk melihat perangkat jaringan yang tersedia. Kemudian klikkan masukkan perintah nano add network interface yang berfungsi untuk mengkonfigurasikan IP address yang akan dibuat, dan ketikkan perintah konfigurasi IP address seperti gambar di bawah. Lalu yang ke-9, kemudian untuk menyimpannya, klik Ctrl+X di keyboard dan pilih Y, klik dan enter. Kemudian lakukan restart dari konfigurasi IP address di atas dengan mengetik perintah seperti di bawah ini. Ke-10, setelah itu cek kembali apakah sudah berubah untuk konfigurasi di IP address-nya. Lakukan perintah ipconfig maka akan tampil di layar. Ke-11, pastikan langkah-langkah konfigurasi selesai sampai langkah terakhir di atas. Setelah melakukan konfigurasi IP, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address pada clean yang sudah kita konfigurasi. Sebelumnya kita setting menjadi langkah-langkahnya seperti di bawah ini. Buka di pojok kanan bawah, open network dan internet setting, kemudian pilih change adapter
option, kemudian pilih virtual host only network dan setting konfigurasinya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, pertanyaan untuk kelompok 2 mungkin ya, silahkan ini. Jelaskan fungsi-fungsi remote server. Izin menjawab ya, menyalakan dan mematikan server. Salah satu fungsi dari remote server adalah bisa mengaktifkan dan mematikan server dari jarak jauh. Gimana? Oke. Baik, boleh ditutup, silahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Mau dilanjut apa ice breaking dulu? Lanjut aja. Oke. Semangat ya. Baik, berhitung. 3, 2, 1. Nah, sekali lagi. No. Kelompok 4. Ya. Silakan. Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu ada penjelasan mengenai server remote. Server remote adalah server yang bisa diakses dari jarak jauh. Jadi meskipun tidak berada pada jaringan yang sama, tetap bisa masuk ke sistem server tersebut. Nah, untuk fungsi dari remote server itu, yang pertama menyalakan dan mematikan komputer, yang kedua mengontrol komputer lain, dan yang terakhir itu menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Untuk aplikasi server remote sendiri, yang pertama itu ada Windows Remote Desktop, kedua ada TeamViewer, ketiga Android Remote Desktop, yang keempat Remote Utilities, yang kelima Remote PC, dan yang terakhir itu ada Anibase. Ya. Nah, pengertian yang mengenai SSH sendiri, SSH atau Secure Share adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Jenisnya yang pertama itu ada enkripsi simetris, yang kedua enkripsi asimetris, dan yang ketiga itu ada hasking. Cara kerja protokolnya adalah dalam menggunakan protokol server. Jadi koneksi yang terjadi adalah SSH client melakukan koneksi ke remote server. SSH client melakukan proses koneksi dan menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi dan mengidentifikasi SSH server. SSH client dan SSH server dapat terhubung menggunakan kunci yang sama serta melalui proses verifikasi. Jadi SSH client mengawali koneksi dengan memanggil SSH server menggunakan aplikasi kunci di Windows. Kemudian SSH server mengirimkan public key ke SSH client. Kemudian SSH client merespon dengan memberikan pasangan kunci yang diberikan oleh SSH server. Menentukan remote server yang pertama, setting kedua server dengan lokal atau remote server yang sama. Yang kedua, melakukan konfigurasi server agar dapat diakses secara remote. Yang ketiga, menentukan metode untuk melakukan pemetaan login, baik user ke login maupun user ke server pada settingan remote server. Yang keempat, melakukan pilihan remote untuk melakukan pengecekan password. Untuk menentukan SSH server secara garis besar, cara menggunakan SSH server itu dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu install SSH client, itu opsional. Yang kedua, menggunakan SSH dengan password, dan yang ketiga itu menggunakan SSH dengan trace. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, remote server adalah server yang bisa diakses dari jarak jauh. Dan SSH adalah
Silakan. Untuk kelompok 4, tanggapan? Ya, silakan. Ya. Apa ya? Apa yang dimaksud SSH server dan jenisnya? Nah, izin jawab, yang dimaksud dengan SSH server itu, SSH server atau secure cell adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman, login antar muka, baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. Untuk jenisnya sendiri, yang pertama itu ada enkripsi simetris, yang kedua enkripsi asimetris, dan yang terakhir ada pasif. Gimana? Cukup ya? Sip. Silakan, boleh ditutup. Oh ya, kesimpulannya ada? Udah? Oh ya, udah. Kalau gitu, boleh dibacain. Silakan tutup aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ini kan tinggal 2 kelompok lagi ya? Kelompok 5 dan 3. Jadi gini aja, ini kan spinnya masih ada 6. Jadi Bapak bagi 2 saja. Jika yang ternyata pas di nomor 1, 2, 3 itu kelompok 3 ya. Jika 4, 5, 6 itu kelompok 5. Setuju ya? Setuju ya? Sip. Kita mulai aja. 3, 2, 1. Berarti kelompok 5 dulu, silahkan. Yang terakhir kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang konfigurasi remote server. Yang pertama, penjelasan mengenai server remote. Server remote adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang tidak pada LAN tapi membutuhkan akses jarak jauh begitu. Kemudian fungsi dari server remote. Yang pertama, untuk mematikan dan menyalakan server. Yang kedua, untuk melakukan pemantauan penggunaan user. Yang ketiga, untuk keamanan mudah dipantau. Kemudian aplikasi server remote. Yang pertama ada TeamViewer, yang kedua Windows Remote Desktop, yang ketiga Nightfeed Remote Desktop. Selanjutnya jelaskan mengenai SSH. Secure Cell atau SSH adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Jenis-jenis SSH. 3. Teknologi enkripsi SSH adalah simetris, asimetris, dan juga fisik. Ketiga, teknologi ini merupakan teknik kriptografi yang menjamin semua data terlibat dalam transfer enkripsi. Cara kerja SSH. Cara kerja protokol SSH adalah dengan menerapkan model client server. Koneksi yang terjadi adalah SSH client komputer yang digunakan pengguna. Melakukan koneksi ke SSH server remote yang dimiliki. Selanjutnya ada penentukan server. Dan yang pertama menentukan server adalah klik tombol start, lalu klik kanan pada disk PC, kemudian klik buffer disk. Yang kedua, klik remote settings, maka akan muncul pop-up seperti ini. Pada tab remote kita klik allow remote, setelah itu kita klik OK. Yang ketiga, kemudian klik user, lalu klik add untuk membuat data user yang bisa di remote nantinya, lalu klik OK. Yang keempat, kita tulis administrator pada kolom, enter the object and to select, lalu klik OK. Yang kelima, kembali lagi ke bagian remote settings. Jika sudah semua kita klik apply. Yang keenam, jangan lupa kita matikan dulu firewall yang ada di server dan lain, yaitu ketik Windows firewall pada user. Yang ketujuh, masukkan IP server yang akan kita remote, kemudian
Kemudian langkah tentunya seperti ini bisa kita lihat jika meremote tanpa ada tulisan IP yang kita lihat bagian atas. Sampai sini konfigurasi remote server sudah berakhir. Menentukan SSH server dengan menggunakan koneksi SSH tanpa key. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi terminal. Setelah terbuka, Anda bisa langsung memasukkan username dan hostname atau IP address server Anda. Username diisi dengan dan host diisi dengan alamat atau domain server. Langkah yang kedua, Anda akan diminta memasukkan password. Masukkan password dari username tersebut. Jika berhasil, Anda akan terhubung server Anda. Kesimpulannya, SSH server merupakan konfigurasi yang akan digunakan untuk meremote server nantinya dengan menggunakan aplikasi cookie. Sekian penjelasan dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pertanyaan untuk kelompok berapa? 5 ya? Kelompok 5. Silakan. Satu pertanyaan. Ya, silakan. Bagaimana cara kerja SSH server? Jawab, cara kerja protokol SSH adalah menggunakan model client server. Jadi koneksi yang terjadi adalah SSH client melakukan koneksi ke SSH server. Sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dilanjut kelompok terakhir ya. Kelompok 3, silahkan. Karena tidak ada lagi kelompok, jadi nggak usah di-spin ya. Ya. Silahkan. Ya, silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas KPD. Pertama, menjelaskan tentang server. Server akan melakukan sebuah server yang digunakan untuk mengendalikan atau mengoperasikan server dengan cara menghubungkan host, yaitu server yang biasanya rumah server yaitu Server. Yang kedua, fungsi dari server remote mengaktifkan, mengontrol dan mematikan server dari jarak jauh. Ketiga, aplikasi server remote. Yang pertama, website remote desktop, kedua Geoassist. 3, Timer. Keempat, Windows remote desktop. 4, Firefox. Kenapa? Ya. Dilanjut, silakan. Jelaskan mengenai SSH. SSH adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data jarak jauh bersama dengan baris perintah login, perintah eksekusi jarak jauh dan layanan jaringan lainnya antar dua jaringan komputer yang berhubungan melalui saluran yang disajikan dan aman melalui jaringan tidak aman. Jenis-jenis SSH simetris, asimetris, dan juga asimetris. Cara kerja SSH. Fungsi yang terjadi adalah SSH clean komputer yang digunakan melakukan Serius. Ya, fokus. Udah? Silakan yang mau bertanya kelompok 3 ke kelompok 3. Ya, yang belum bertanya mungkin yang tadi ya. Gantian lah sini. Neng terus ya. Yang lain. Yang laki-laki belum semua ya bertanya ya. Untuk kelompok 3.
Udah bertanya? Nah, silakan. Aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk server remote? Aplikasi apa saja? Ya. Yang pertama adalah yang ketiga Ya, udah jawab. Oke, udah ya. Baik, ditutup saja. Silakan. Apa sih? Hah? Baiklah, sudah semua ya kelompoknya. Dilanjut dengan apa ya nih? Evaluasi. Oke. Jadi kalian Bapak kasih waktu nggak lama lah, 3 menit saja. Silakan buka link evaluasinya, kalian kerjakan soalnya. Hanya 5 soal kalau nggak salah ya. Hanya 5 soal dan itu pun PG. Silakan. Evaluasi. Udah kebuka Neng linknya? Udah ya? Linknya bisa kebuka? Oke. Boleh di PC. Tujuannya setelah kalian membuat server di PC boleh, di smartphone boleh ya. Bisa membagi jaringan atau data. Pakai nama aja, nama dan kelas ya nantinya ya. Berarti ada klien ya. Betul ya. Server dan klien. Nah, komputer klien itu yang seperti apa sih? Komputer klien itu ada yang di samping kalian. Kalian ya. Ini bisa dibilang komputer klien. Nah, kalau servernya yang mana kira-kira kalau di sini? Nah, itu udah kelihatan jelas. Komputer server yang mana nih? Ya? Ini yang gede kelihatannya. Yang mana? Ini jelas ya. Ini komputer server. Nah, nanti kalian itu akan belajar mengkonfigurasikan ya ini sistem operasi server yang ada di sini. Tapi untuk latihan sementara kita bisa menjadikan server di komputer klien masing-masing. Paham ya? Nah, untuk itu ya kita bisa mulai ke kelompok belajar terlebih dahulu. Ya. Kelompoknya Bapak sarankan masih yang kemarin aja ya. Masih ingat? Masih. Tidak lupa ya. Oke, kalau begitu nanti kalian membuat kelompok atau sudah ada kelompok yang kemarin. Nah, kemudian seperti biasa itu untuk bahan ajarnya kalian bisa unduh. Sudah ya? Sip.
Baik, untuk link evaluasi nanti kita cek. Nah, sekarang pembelajaran mengenai pengetahuan dasar ya, remote server sudah selesai ya. Tapi Bapak ingin kesimpulan dari kalian setelah nanti tadi berdiskusi, kemudian mempresentasikannya di depan gitu ya. Silakan, mungkin ada satu atau dua orang yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh, nanti angkat tangannya ke atas, jangan ke samping ya. Silakan. Ya, Neng, silakan. Kita melakukan konfigurasi server metode Debian 11, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu server yang Oke, sip. Ada lagi mungkin? Satu orang lagi? Kesimpulan? Ya, siapa? Ya, silakan. Kesimpulan yang kedua adalah SSH server merupakan konfigurasi yang akan digunakan untuk remote server. Intinya juga menggunakan aplikasi Putih ya. Oke, sip. Nah, refleksi dulu ya. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini, mungkin ada kendala, kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Silakan kalian untuk refleksi 2 orang aja. Acungkan tangan boleh untuk refleksinya. Silahkan. Dua orang saja. Silahkan. Ya, oke. Ya, kelihatannya. Ya. Memahami konsep awal server remote merupakan dasar sebelum melakukan praktikum di Debian 11. Kita harus mengetahui dasarnya tersebut. Oke. Kita harus memahami dasarnya tersebut sebelum praktikum. Ya, memang ya, betul ya. Ada lagi mungkin tambahan? Silahkan. fokus dalam diskusi kelompok dan mencari materi yang dibutuhkan untuk tugas di LKPD merupakan sesuatu yang dibutuhkan sebelum praktikum. Ya, jadi harus fokus ya. Betul ya. Oke, untuk refleksi dan kesimpulan sudah kalian sampaikan. Nah, diantaranya tadi ya, harus mengetahui dasar pengetahuannya ya. Sebelum praktikum, kemudian diskusi dengan kelompok, itu pun penting. Ketika diskusi kalian terjadi interaksi, ngobrol dengan teman, menambah pengetahuan baru, misalkannya dari internet dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, itu nanti untuk besok ya, pertemuan selanjutnya, kalian akan melakukan konfigurasi remote server sesuai prosedur yang benar, kemudian menguji hasil konfigurasi remote server yang telah diinstal dan membuat laporan konfigurasi remote server yang telah diuji. Baik ya, jadi intinya besok akan praktik. Setelah pengetahuannya tadi sudah, nanti besok dilanjut dengan praktikum. Baik ya. Oke, untuk pertemuan sekarang mungkin sudah selesai. Tapi silahkan kalian kembali ke posisi semula dulu sebelum ditutup doa ya. Ya. Oke, sudah ya. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum ditutup pembelajaran, silakan oleh KM kembali ditutup dengan doa. Silakan. Sebelum pulang marilah berdoa juga. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan besok kita bisa praktikum dengan lancar ya. Apa tutup? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.